Indonesia. Nah, setelah break maghrib tadi, akhirnya kita sudah berada di segmen yang paling kita tunggu-tunggu, karena kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, ini pasti kalau kita lihat orangnya pasti kita kenal, apalagi cowok-cowok, apalagi para mitra, rekan-rekan driver yang ada di rumah. Siapa lagi kalau bukan legenda PSM Makassar, Syamsul Hairudin. Ini karena ada matchman dulu. Oke, perkenalkan dulu. Mungkin kalau ini pasti kita tahu itu siapa Syamsul. Nah, pasti saya mungkin ada yang nggak kenal. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Ayub Arya. Saya salah satu dari tim operational staff di Gojek Makassar. Nah, ini mungkin kopdar perdana kita di bulan Oktober. Jadi selamat datang teman-teman yang baru gabung, baru join. Nah, kita masuk ke podcast bersama Dengsila. Ini sebenarnya saya sangat grogi karena ini salah satu idolaku. Yang betul-betul memang adalah legenda PSM Makassar. Apa kabar, Kep? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Nah, mungkin sekarang ini apa kesibukan ta ini, Dengsila? Kesibukannya biasanya melatih di kampung anak-anak SSB. Oh, ada sekarang SSB ta ini? Sekalian belajar untuk bisa mengambil kepelatihan. Lisensi kepelatihan. Ini memang mungkin tujuannya mengarah ke sandi. Mungkin kita mau nanti latih PSM. Ya, pastinya kita cari dulu bibit-bibit pemain yang ada di kabupaten. Nah, sebagai legenda PSM dan juga legenda Indonesia nih, Dengsila atau siapa bagusnya siapa panggil ini, Dengsila, Syamsul, Kep mau deh, Kep. Nah, Kep bagusnya Jadi boleh cerita sedikit karena mungkin pasti banyak yang penasaran ini dengan perjalanan karir tak sebagai pesepak bola profesional. Nah, gimana? Kalau menurut saya sepak bola itu kan butuh yang namanya kerja keras. Kalau kita mau berhasil pasti butuh yang namanya proses ya. Selain ada bakat, terus semangat, dan ada kemauan pasti akan berhasil. Kan waktu perjalanan saya pas perjalanan tak dari mungkin siapa tahu mungkin dulu waktu kecil bukan kita suka bola tapi suka ke tenis, tapi karena orang tua yang suruh main bola atau bagaimana? Waktu umur 7 tahun itu SD ya. Oh, SD. Saya memang suka sepak bola karena kebetulan kan orang tua pemain bola. Oh, orang tua juga pemain bola ya. Terus kebetulan juga lapangan dekat rumah. Oh, oke. Jadi saya lihat orang main bola, terus ya namanya gabung di klub tetangga di Malaysia. Itu bagaimana ceritanya, Kep? Betul kayak itu berita atau hanya hoax? Karena kan sekarang banyak sekali hoax tuh. Betul. Waktu itu tahun berapa ya? Ada klub dari Malaysia kalau tidak salah Selangor. Ya. Oh, Selangor FC. Iya. Waktu itu 8 besar di Jakarta. Oh. PSM 8 besar di Jakarta. Terus habis main itu manajernya langsung ketemu sama saya. Yeah. Waktu itu dengan Irsat. Irsat Aras. Wih, andalan juga itu. Dia bilang, maksudnya klubnya butuhkan tenaga saya. Bagaimana? Dia bilang, saya
tidak bisa mengambil keputusan karena PSM juga. Kalau PSM masih membutuhkan tenaga saya, pasti saya akan tetap di PSM. Oh, oke. Berarti memang tidak data ini. Iya, karena dari dulu. Tapi ini yang saya bikin heran, Densela. Karena sempat pindah dari PSM ke ibu kota. Nah, bagaimana ceritanya juga itu? Oh, iya pernah. Iya. Sempat saya 2 tahun di luar. Iya. Persija dan Sriwijaya. Waktu itu kan di sepak bola itu kan pelatih punya karakter, pemain punya selera lah. Oke. Punya selera. Punya gaya bermain sendiri mungkin iya, dia. dalam memilih pemain. Jadi waktu itu kebetulan Robert pelatih coach. Iya. Ya, maksudnya kalau di sepak bola itu wajar lah. Kalau di sepak bola ada pelatih yang maksudnya kan beda-beda strateginya. Iya. Beda-beda seleranya untuk memilih pemain, wajar. Itu wajar lah di sepak bola. Iya. Dan kebetulan saya tidak masuk di dalam strateginya lah. Makanya kita Iya. Dan wajar kalau pelatih kayak begitu. Oke. Karena dia mau kepingin membawa tim untuk juara. Nah, dan kebetulan saya tidak masuk di dalam strategi itu. Jadi mau tidak mau saya harus keluar karena kan kita sebagai pemain bola kan itu sudah pekerjaan. Iya. Walaupun berat, saya harus keluar. Walaupun berat, tetap harus jalan ini. Iya, tapi saya punya niat kalau semuanya masih dibutuhkan di PSM, saya akan kembali. Kita akan kembali. Dan akhirnya pun kembali ke PSM. Dan selama saya juga di luar, saya sudah punya kontrak tersendiri di tim yang saya. Saya tidak mau lawan PSM. Oke. Dan alhamdulillah sampai saya tidak membuat sampai sekarang saya tidak pernah lawan PSM. Iya. Nah, Densela. Jadi dulu memang tidak pernah lawan PSM. Tidak pernah. Selama karena ini. saya sudah ada di kontrak itu waktu di Persija sama saya. Kalau lawan PSM saya tidak main. Oke. Ya. Nah, Cap begini. Jadi kan kalau mau dicari siapa sih pemain timnas dari Makassar yang pernah membela Indonesia. Nah itu kan salah satunya kita tuh, salah satunya kita, dan memang ya kita yang paling dikenal memang dari Makassar yang membela timnas adalah Samsul ini, Samsul. Dan pun pasti ada yang kayak ini memang cita-citaku jadi pemain timnas. Betulkah seperti itu kan? Iya. Betulkah memang kita betul-betul ingin membela Indonesia di kancah internasional? Kalau pemain bola profesional itu yang pastinya dia kepingin masuk di timnas ya. Pasti cita-citanya itu. Dan saya pun begitu. Saya pun, maksudnya, bisa membela timnas dari usia 23 dari junior sampai ke senior. Dan alhamdulillah ya namanya di setiap pasti ada yang namanya kerja keras lah ya, memberikan kepada masyarakat, dan sangat bangga lah bisa memakai baju putih, merah putih. Iya, merah putih. Ya sangat bangga lah. Apalagi tidak gampang kita bisa masuk. Betul. Iya. Betul. Nah, sama sebenarnya dengan mitra-mitra Gojek ini, Cap. Karena memang kan Gojek ini sebuah aplikasi karya anak bangsa yang memang merah putih di dada itu, melekat sekali. Melekat sekali. Nah, jadi ceritanya kayak setidaknya memang mungkin ini driver kita memang kenapa lebih pilih untuk jadi driver Gojek, karena memang dia juga bangga. Dia juga bangga dengan merah putihnya, begitu. Suatu kebanggaan untuk bisa membela suatu perusahaan yang memang betul-betul startup karya bangsa sendiri. Mungkin hampir sama kebanggaannya dengan dia, karena sama-sama membawa merah putih, kayak di. Dan suatu kebanggaan tidak bisa dibeli dengan materi. mungkin Cap, ada kita mau sampaikan ke para mitra yang betul-betul sampai sekarang masih setia bersama Gojek dengan merah putih di dadanya ini. Iya. Ya, yang pastinya harus tetap semangat. Iya. Jangan putus asa. Dan selalu setia dan bisa menjadi yang terbaik lah yang lainnya. Menjadi yang terbaik, terus bisa melayani masyarakat. Jadi iya, diragukan saya yang terbaik untuk iya, kebanggaan kita ini, iya. Jangan sampai menyerah di negara sendiri. Betul.
Pesan dari Cap Samsul. Semangat aja ya. Iya. Nah, Cap, kan ini pernah Miki juga sebenarnya ini datang ke sini deh. Ini yang kedua kalinya. Ini yang kedua kalinya, dan dulu itu temanya itu semangat dalam bekerja. Iya. Karena memang kita ambil tema yang dulu itu, kita lihat memang karakternya Om Samsul ini, wih, di mana-mana itu di lapangan, ada di belakang lagi, tiba-tiba ada di depan. Nah itu kenapa bisa sampai fight begitu Ki Samsul dari sila? Yang pastinya kalau kita mau menghasilkan hasil yang bagus, pasti kan kita butuh proses. Ya, prosesnya itu adalah yang namanya kerja keras, ada keyakinan, ada kemauan, dan pasti dengan doa lah. Oh. Ya. Nah ini sebenarnya bisa juga diterapkan sama teman-teman mitra ini. Iya, pastinya begitu. Setiap pekerjaan pasti ada yang namanya itu. Iya. Yang namanya hasil yang bagus pasti ada yang namanya proses. Ada yang namanya proses yang betul-betul didukung oleh semangat. Iya, itulah. Dan prosesnya itu pasti semangat, keyakinan, kemauan, dan tidak ada yang tidak mungkin kalau kita ada kemauan. Tidak ada yang tidak mungkin, Dik. Tidak ada yang tidak mungkin. Iya, itu dengar gitu, partner. Yang pastinya dengan doa. Nah, tuh diiringi dengan doa, usaha dan doa. Luar biasa memang. Bukan kaleng-kaleng ini, saya bicara. Saya bisa bicara karena saya pernah mengalami ya. Oh iya. Ya. Saya tidak diragukan ini Cap memang. Karena kita juga butuh kerja keras. Kalau kita mau menghasilkan hasil yang bagus pasti butuh. Oke. Nah, Cap, pasti ini toh dalam perjalanan tak kayak perjalanan karir itu pasti kayak tetap pernah merasa down. Begitupun mungkin dengan teman-teman mitra yang kayak pasti capek Kak, lelah Kak bekerja begini. Mungkin dari Cap apa sih kira-kira yang bisa tetap bisa terus ini api dalam diri tetap terus menyala gitu. Kalau apakah mungkin dengan memang saya semisal mungkin dulu pernah capek membela timnas, mungkin apa sih kira-kira yang bisa setidaknya tetap menyala terus ini semangat tak begitu. Kalau masalah capek ya, kalau pastinya kita tidak, misalnya di sepak bola kan pasti tidak ada yang namanya capek ya. Tapi yang jelas itu yang kita biasa putus asa karena kita biasa kalah dan kita bermain tidak bagus. Iya. Itulah biasanya kan beda kalau di luar sana, maksudnya di tim lain dan di sini ya. Maksudnya supporternya di Makassar itu kan kita tahu lah bagaimana. Pokoknya dia tuntut kita bermain bagus dan menang. Iya. Biarpun menang, kalau tidak main bagus tetap kita diteriak. Itulah di Makassar. Katanya tidak mau kalah ya. Jadi yang biasa saya ini cuma malu-malu kalau semuanya kita kalah, PSM kalah, terus bermain tidak bagus. Ya. Cuma itu sih. Ya. Kayaknya memang mungkin Cap semangat juga karena ada supporternya di rumah. Supporternya juga di stadion banyak tuh. Mungkin teman-teman juga partner driver ya, mungkin di stadion tidak ada supporter, tapi kan Pangkalan ada. Ada teman-teman Pangkalan. Teman-teman pasti semangat lah kalau semuanya ada orang yang terdekat yang selalu memberikan semangat. Wah, yang pastinya kan keluarga. Betul. Apapun yang terjadi kalau keluarga memberikan semangat, wah, biar tembok bisa jadi. Pantas kayak biar bagaimana ini detekel juga kayak. Nah, Cap, selama kita bela timnas kemarin, itu mungkin ada pertandingan yang paling berkesan yang pernah kita jalani, yang betul-betul terharu sekali Ki. Mungkin karena itu hari seru sekali pertandingannya, atau karena memang momen-momen momentum yang final, semifinal seperti itu. Kalau pertandingan yang paling mengesankan ya semua mengesankan karena kita kan membela nama negara. Tapi yang paling mengesankan itu waktu lawan Malaysia. Waktu tetangga. Iya. Itu kan kita di kan ada home away itu waktu itu. Iya. Kita di kandang itu kalah 2-1 sama Malaysia. Dan masyarakat pastinya kan kita main di Malaysia pasti kita kalah ya maksudnya. Iya. Dan waktu itu pelatihnya kalau tidak salah Peter White dari White ya. Teman Loren itu. Dia memberikan di ruang ganti itu, dia memberikan semangat maksudnya. Tidak ada yang itu makanya tidak ada yang tidak mungkin lah di sepak bola. Tidak mungkin dia. Iya, kalau kita mau kerja keras
walaupun di mana gitu. Alhamdulillah kita menang waktu itu 4-1 di sana. Wih. Kita lolos di final, itu yang paling berkesan. Comeback berarti, Dik. Iya. Comeback. Ih. Nah, pasti tuh kapten kayak sempat mengki down kemarin. Sempat mengki down terus yang kayak main ki di kandang. Di sini, Dik. Di kandang. Iya, main ki di kandang di GBK berarti. Iya. Di GBK dan pasti tuh yang kayak wih, nggak mau ini kalah di kandangku sendiri, di negaraku sendiri. Berarti memang mungkin ada rasa-rasa kayak, wih kalau kalah kayak ini, wih. Iya. Kayak itulah kalau timnas kan punya tanggung jawabnya agak berat. Iya. Sangat berat sekali kan kita membawa nama negara. Jadi yang pastinya kita harus betul-betul maksimal. Pasti tidak mau lah kalau kita kalah. Iya betul. Iya. Sama dengan rekan-rekan mitra juga. Jangan mau dikalah sama. Ya tadi siapa lawannya? Sama tetangga tuh. Nah kita harus tunjukkan ini merah putih harus berkibar di negeri sendiri. Iya betul. Betul. Indonesiamu, Indonesiaku. Wih. Selain ternyata jago main bola, ternyata jago bertutur kata ini. Tidak. Ini kita bicara pengalaman. Iya pengalaman deh. Cap, mungkin kedepannya kita mau bagaimana? Atau ketemu ke fokus di SS Beta atau ada yang kita kejar mungkin selain itu? Yang jelas saya harus belajar dulu ya, belajar dulu cara melatih. Karena beda waktu kita jadi pemain dan melatih. Karena cara penyampaiannya yang biasanya kita dulu jadi pemain kurang aja sama pelatih. Ini kan kebalikannya nanti. Dia yang lagi dia. Jadi saya belajar dulu bagaimana cara penyampaian, cara melatih yang bagus, terus ambil lisensi. Terus kalau memang betul-betul tenaga saya dibutuhkan di PSM, yang pastinya prioritas utama kan PSM. PSM deh. Ya, kalau memang dibutuhkan, insya Allah saya siap. Tapi kan butuh proses dulu. Butuh proses dulu deh. Iya. Setelah kita ganti bapaknya Snawi. Itu senior saya itu saya harus. Senior itu deh, senior deh. Dan saya lihat juga di Makassar sudah banyak pemain muda yang punya kualitas. Oke. Tapi mungkin kalau kita bahas sepak bola ini, Desila, kayaknya Matuangin bagaimana menurut saya ini? Karena di sosmed itu, ada yang mancing di situ, ada yang kalau saya sendiri ya sebagai mantan pemain, pemain seharusnya kita sudah ada stadion baru ya. Stadion baru. Apalagi kan PSM tim tertua di Indonesia. Iya. Beda lah, misalnya kita kalah sama kabupaten-kabupaten kayak di Jawa Timur, Lamongan seharusnya pemerintah setempat harus memperhatikan namanya itu stadion. Karena ini kan olahraga yang paling populer di dunia. Betul. Apalagi kan kita tim tertua terus tim papan atas ya di Indonesia. Seharusnya kita butuh yang namanya stadion baru. Kalau dilihat pembangunan di Makassar kan bagus. Banyak gedung-gedung. Tapi masalah stadion. Kenapa itu? Ya itulah pemerintah setempat yang harus perhatikan itu. Ini suaranya legendanya PSM nah. Dan suaranya legendanya PSM. Dan bukan cuma saya sendiri yang menyuarakan ini. Semua masyarakat pastilah. Iya, apalagi supporternya PSM. Iya, tapi kan kita sebagai orang maksudnya belum bisa lah. Tapi yang jelas saya mewakili masyarakat di Makassar, khususnya Sulawesi Selatan. Kalau bisa pemerintah setempat harus memperhatikan itu. Harus memperhatikan itu. Karena itu suatu kebanggaan buat kita. Oke. Nah, Cap, banyak sekali tadi kita cerita mulai dari perjalanan karir tato. Dari ternyata memang dari kecil suka bola. Iya. Terus awal karir sebagai pesepak bola profesional itu ternyata langsung memang masuk PSM Junior. Iya. PSM Junior. Saya dulu mau juga masuk SSB. Cuman takut ke hitam. Kayaknya bukan ciri-ciri pemain bola memang di main catur. Sumpah mah itu pinggir-pinggir Karebosi dulu. Kayaknya bagus king dulu. Baju kuning anyelir apa kah? Iya. Kayaknya bagus king tapi kayak hitam memang memakai itu. Sekarang umur berapa? Sekarang? Iya. Umur kalau kita berapa ya? Umur berapa? Kita. Kita. Kalau saya tebak.
Iya. Maksudnya kalau umur masih 20-an. Masih bisa enggak? Masih ada harapan? Iya masih bisa, tidak mungkin. Tidak mungkin guys. Yang jelas ada kemauan. Nah, Kemauan. Tapi kalau cuma datang di lapangan terus cuma pasti keluar keringat kan enggak mungkin. iya. Nah ini anak-anak semua tiap minggu main futsal. Nah. Bisa kayaknya diajak Cap. Oh iya, salah. Bisa. Kalau ada waktu ya. Iya. Apa sih? Tapi pelan-pelan lagi Cap. Nah, pelan-pelan lagi main tuh. Ini gua dong napasan uji. Apalagi ini Surya rokoknya. Nah, itulah ya, namanya sepak bola ya. Saya bisa menjalin namanya persaudaraan. Iya. Iya. Tapi serius kan Cap? Tuh, kalau diajak main gua Gua bilang serius. Ki. oh iya. futsal tuh. Kapan lagi? Insyaallah enggak jadi diusahakan. Iya, siap. Belum ada pelatihnya juga. Ya. Belum ada pelatihnya. Nah, sambil ini gitu. Pelatih. Oh, Sambil melatih. Tapi kita suruh jadi contoh. Biar. Bagus ini Costa. Biar. Oh iya. Biar. Siap. Tapi kalau ada jambulan di bawah. Oh iya. Oke, Cap. Nah, ini kan kopdar spesial 10 to 10. Artinya kita mulai kopdar ini dari jam 10 pagi. Tuh, sampai jam 10 malam ini. Nah, salah satu gustarnya itu kita, tuh. Nah, dan ini kita memperingati ulang tahunnya Gojek sebenarnya. Nah, 10, iya. 10. Yang ke-10, 10 tahun. Jadi dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam dan ulang tahun yang ke-10. Nah, mungkin sebagai closing penutup, mungkin ada harapan untuk Gojek ke depannya di ulang tahun yang ke-10. Boleh disampaikan kepada rekan-rekan mitra. Iya. Ya, harapannya tetap semangat. Iya. Tetap solid. Kerja keras. Iya. Ini penting guys. Kerja keras dan selalu menjadi yang terbaik lah buat masyarakat di Indonesia. Iya. Indonesia intinya dan, Indonesia dia. Iya, dan dia harus yang terbaik lah dari semuanya. Iya, dari semua ya, yang hijau-hijau yang lain tuh merah putih yang asli. Pokoknya yang terbaik lah. Ya. Dan menjadi contoh yang bagus buat lainnya. Sip. Thank you Cap. Makasih banyak ya. Sama-sama. Semoga kedepannya bisa ketemu lagi tuh. Nah, amin. Rencana ke depan kita main futsal bareng ini. Ya, siap. Sip, nanti juga ajak rekan mitra boleh. Iya. Oke, sip. Oke, mungkin cukup sekian segmen kita bersama legenda Kota Makassar PSM Samsul Hairun, Kapten. Oke, partner. Nah, setelah ini akan ada bintang tamu yang lebih meriah, lebih menarik lagi. Makanya jangan keluar dari Zoom ini ya, partner. Oke, thank you Cap. Sama-sama. Dadah.